masalah infrastruktur pembangunan jalan yang dari dulu bolong-bolong nggak jadi jebret, selesain semua gitu nggak bisa. Urusan kritik jalan yang rusak di Lampung jadi panjang. Bima yang membuat video dilaporkan ke polisi. Terus orang tua Bima disebut mendapatkan intimidasi. Itu dari sisi Bima. Dari sisi lain, warga Lampung jadi ikut memposting jalan rusak di wilayahnya. Netizen jadi menyoroti kemana anggaran Provinsi Lampung. Nah ternyata untuk ASN-nya paling besar dibandingkan dengan biaya infrastruktur atau biaya lain-lain. Kita diskusi. Masalah infrastruktur pembangunan jalan yang dari dulu bolong-bolong nggak jadi jebret, selesain semua gitu nggak bisa ya, kayak harus dicicil gitu. Nih apa sih, lo nyicil KPR atau apa pemerintah nih, mohon maaf. Inilah awal mulanya Bima Yudo Saputra mengkritik jalanan rusak di Lampung yang tak kunjung diperbaiki. Dari kritikannya tersebut ternyata berbuntut panjang. Keluarga Bima disebut-sebut juga mendapatkan intimidasi. Sebenarnya tuh gue di sini baik-baik aja, tapi gue takut orang tua gue loh. Apalagi bokap gue kan. Pokoknya gue ngeliat bokap gue tadi kayak nangis gitu kan. Bokap gue diancem loh. Nyokap gue kayak tenang-tenang aja karena kan dia bakul jagung doang. Siapa yang mengancam? Ini belum diketahui, tapi pihak yang dikritik yaitu pemerintah Provinsi Lampung telah membantah melakukan ataupun mengancam keluarga Bima. Persoalan itu kan hanya asumsi. Tapi itu ceritanya Arinal hakko warjuna tiba wa'anil batila warjuna tina batila. Jadi cara menyampaikan, saya nggak mau komentar ya. Jadi cukup aja. Demi Tuhan saya tidak. tapi nggak apa-apa Pak Gub, kan artinya kan dari bapaknya itu Pak Gub, kan bapaknya ditelepon katanya dia ceritain Pak Gub yang ngomong segala macam. Nah sekarang kan ramenya akhirnya ke situ Pak Gub. Ada bukti dong. Iya. Nanti kalau proses hukum. Ya, kita tahu Bima sudah dilaporkan ke polisi, bukan karena kritikannya terhadap jalan rusak, tapi ada beberapa kata yang dianggap tidak pantas terhadap pemerintah Provinsi Lampung. Tapi nih, Selasa siang, polisi akhirnya menghentikan penyelidikan kasus dari laporan ini. Dan dari hasil gelar perkara yang telah kami lakukan tersebut, kami simpulkan bahwasannya perkara ini adalah bukan tindak pidana, ya, sehingga atas dasar tersebut perkara ini kami hentikan. Jadi kritik pemerintah masih boleh kan? Kita lihat dulu deh apa sebenarnya masalah dari pemerintah Provinsi Lampung yang belum bisa memperbaiki jalan yang rusak. Bukan hanya setahun 2 tahun, tapi bertahun-tahun. Satu hal yang perlu dipahami adalah anggaran kita terbatas. Kita maksimalkan semaksimal mungkin untuk yang urgent. Anggaran yang terbatas itu jadi dalih pemerintah. Tapi kita cek dulu seperti apa APBD dari Provinsi Lampung. Anggaran 2023 mencapai 7 triliun rupiah. Dari angka itu yang terbesar adalah justru untuk belanja pegawai. Jumlahnya sekitar 2 triliun rupiah. Lalu bagaimana dengan infrastruktur? Ternyata belanja modal untuk jalan, irigasi, dan jaringan sebesar 790 miliar rupiah. Hampir sepertiga dari anggaran belanja pegawainya. Memang sih dalam APBD ada skala prioritas. Kalau dilihat dari angka tadi, infrastruktur berarti bukan prioritas dong. Saya sudah coba tanya ke pengamat tata kota. Ternyata dalam membangun atau memperbaiki jalan ini tidak bisa sembarangan. Kita harus tahu dulu ini jalan kota, jalan provinsi, atau mungkin ini adalah jalan nasional. Tidak bisa semata-mata kita mengklaim ini adalah tanggung jawab provinsi. Tidak bisa. Ini tanggung jawab kota dan kabupaten. Juga tidak bisa, karena kota kabupaten akan jawab, loh itu bukan jalan saya. Kalau itu jalan saya, ya akan saya perbaiki. Kalau niat, pasti bisa dong sebenarnya. Contohnya nih, setelah viral, ternyata ada juga jalan yang sudah diperbaiki. Lubang dan jalan rusak di sepanjang jalur di 5 kecamatan di Tanggamus, Lampung sudah berlangsung lebih dari 2 tahun. Selasa pagi setelah viral, video jalan rusak. Jalan ini ditimbun dengan material pasir dan batu.
Meskipun belum permanen, seenggaknya mulai ada perbaikan. Eits, tapi jangan senang dulu. Masih banyak juga yang terbengkalai seperti layaknya sawah. Jalan lintas Kecamatan Rumbia ke Seputih Banyak di Lampung Tengah sudah rusak bukan hanya 1 atau 2 tahun, 10 tahun dibiarkan seperti ini. Pengendara harus terseok-seok melintasi jalan ini, off-road setiap hari. Wah, harusnya sih jalanan rusak ini jadi prioritas. Kenapa? Undang-undang tentang lalu lintas, penyelenggara wajib segera dan patut memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Pasal 273-nya, jika jalan rusak tak segera diperbaiki, maka pemerintahnya selaku penyelenggara jalan bisa dikenakan sanksi. Penyelenggara jalan ini maksudnya bisa Kementerian PU, Dinas Perhubungan, hingga pemerintahan desanya. Kritikan viral ramai di media sosial. Apakah ini cara ampuh bagi masyarakat untuk didengar suaranya? Saya Nabil Biasa, sampai jumpa.